Halo teman-teman semuanya. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai karakteristik teori behavioristik menurut Edwin Ray Guthrie. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Yoselina Tasya dengan NIM S113120100.8, Joshua Darwis Hugh dengan NIM S113120100.9, Julianti dengan NIM S113120100.16, Juni dengan NIM F11312010017, dan yang terakhir Lia Kansela dengan NIM S11312010026. Pengertian dari teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah perkembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya menunjukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif dan respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Tokoh-tokoh aliran behavioristik diantaranya adalah Thorndike, Watson, Clark Hull, Edwin Guthrie, dan Skinner. Akan tetapi, tokoh yang akan kita bahas pada hari ini adalah karya dari Edwin Ray Guthrie, aliran behavioristik dan analisis serta perannya dalam pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memasuki lebih dalam lagi tentang karakteristik teori Edwin Ray Guthrie, marilah kita melihat riwayat hidup Edwin Ray Guthrie terlebih dahulu. Guthrie lahir pada tahun 1986 dan meninggal pada tahun 1959. Dia adalah seorang profesor psikologi di University of Washington dari tahun 1914 dan pensiun pada tahun 1956. Karya dasarnya adalah The Psychology of Learning yang dipublikasikan pada tahun 1935 dan direvisi pada tahun 1952. Gaya tulisannya mudah diikuti, penuh humor, dan menggunakan banyak kisah tentang menunjukkan contoh ide-idenya. Tidak adalah istilah teknis atau persamaan matematika, dan dia sangat yakin bahwa teorinya atau teori ilmiah apa saja harus dikemukakan dengan cara yang dapat dipahami oleh mahasiswa baru. Dia sangat menekankan pada aplikasi praktis dari gagasannya, dan dalam hal ini mirip dengan Thorndike dan Skinner. Dia sebenarnya bukan eksperimentalis, meskipun jelas dia punya pandangan dan orientasi dan eksperimental. Bersama dengan Horton, dia hanya melakukan satu percobaan yang terkait dengan teori belajarnya, dan kita akan mendiskusikan percobaan ini. Tetapi, dia jelas adalah seorang behaviorist. Dia bahkan menganggap teoritisi seperti Thorndike, Skinner, Hull, Pavlov, dan Watson masih sangat subjektif dan dengan menerapkan hukum parsimoni secara hati-hati, akan dimungkinkan untuk menjelaskan semua fenomena belajar dengan menggunakan satu prinsip. Seperti yang akan kita diskusikan di bawah satu prinsip ini adalah hukum asosiasi Aristoteles. Karena alasan ini kami mendapatkan teori behavioristik Guthrie dalam paradigma asosiasionistik. Konsep teoritis utama. A. Pandangan Guthrie tentang hukum belajar. Hukum belajar yang dikemukakan oleh Guthrie adalah hukum kontiguitas atau law of contiguity. Maksudnya adalah kombinasi stimuli yang mengiringi gerakan akan diikuti oleh berulang gerakan itu jika kejadiannya. Jadi, jika pada situasi tertentu kita melakukan sesuatu, maka pada waktu lain dan situasinya sama, kita akan cenderung melakukan hal yang sama juga. Hukum tersebut diajukan oleh Guthrie karena menganggap aturan yang dikemukakan oleh Thorndike dan Pavlov terlalu rumit dan berlebihan. Thorndike mengemukakan bahwa jika respon menemukan kondisi yang memuaskan, maka koneksi SR akan menguat. Di sisi lain, Pavlov mengemukakan dengan hukum belajarnya dengan model kondisional berupa CR,
JS, US, UR. Tidak yakin itulah yang dianggap oleh Guthrie berlebihan. Pada publikasi terakhirnya sebelum meninggal, Guthrie sempat merevisi hukum kontiguitasnya menjadi apa yang dilihat akan menjadi sinyal terhadap apa yang dilakukan. Karena terdapat berbagai macam rangsangan yang dihadapi oleh alam pada satu waktu tertentu dan tidak mungkin membentuk asosiasi dengan semua rangsangan itu. Organisme hanya akan memproses secara efektif pada sebagian kecil dari rangsangan yang dihadapinya. Dan selanjutnya, proporsi inilah yang akan diasosiasikan dengan respon. Stimuli yang dihasilkan oleh gerakan. Meskipun demikian, keyakinannya pada hukum kontiguitas di sepanjang berpikir akan keliru jika kita menganggap asosiasi yang dipelajari sebagai hanya asosiasi antar lingkungan perilaku nyata. Misalnya, kejadian di lingkungan dan responnya dipisahkan oleh satu interval, dan karenanya sulit untuk menganggapnya sebagai kejadian yang bersamaan. Guthrie selanjutnya mengatasi masalah tersebut dengan mengemukakan adanya rangsangan produk gerakan atau stimuli yang dihasilkan oleh gerakan, yakni disebabkan oleh gerakan tubuh. Contohnya, ketika mendengar telepon, menemukan kita mulai dan berjalan mendekati pesawat telepon. Sebelum kita sampai ke pesawat telepon, suara deringan tersebut sudah tidak lagi bertindak sebagai stimulus. Kita tetap bergerak karena ada stimuli dari gerakan kita sendiri menuju pesawat telepon. Latihan meningkatkan performa. Mengapa praktik peningkatan performa? Untuk menjawab pertanyaan ini, Guthrie membedakan antara tindakan dengan gerakan. Gerakan adalah kontraksi otot. Tindakan terdiri dari berbagai macam gerakan. Tindakan biasanya didefinisikan dalam kondisi apa yang dicapainya, yakni perubahan apa yang mereka lakukan dalam lingkungan. Sebagai contoh tindakan, Guthrie menyebut misalnya mengetik surat, makan pagi, dan lain-lain. Adapun untuk belajar tindakan yang membutuhkan praktik latihan, belajar bertindak yang berbeda dari gerakan. Jelas membutuhkan praktik karena ia mengharuskan gerakan yang tepat telah diasosiasikan dengan petunjuknya. Bahkan menurut Guthrie, tindakan sederhana seperti memegang raket membutuhkan beberapa gerakan yang berbeda sesuai jarak dan arah posisi subjek itu. Untuk itu, diperlukan sebuah latihan, karena dengan menguasai sebuah tindakan, tidak menjamin pada saat, waktu, jarak, dan posisi yang berbeda, tindakan itu masih dapat dilakukan. Sifat penguatan. Apa yang memanfaatkan kekuatan dalam teori Guthrie? Pada poin ini, Guthrie menggunakan isu yang dibahas Thorndike. Ketika satu respon menimbulkan keadaan yang memuaskan, maka selanjutnya terulangnya respon akan meningkat. Guthrie menganggap hukum efek tidak dibutuhkan. Menurut Guthrie, reinforcement atau penguatan hanyalah aransemen mekanis yang dianggap dapat diperjelas dengan hukum belajarnya. Guthrie menganggap memperkuat kondisi yang merangsang dan karenanya mencegah terjadinya dan pembelajaran. Misalnya, dalam kotak teka-teki, hal yang dilakukan hewan sebelum menerima satu penguat adalah menggerakkan satu tuas atau menarik cincin yang membuatnya bisa keluar dari kotak itu, dan seterusnya. Oleh karena itu, Guthrie dan Horton mengatakan, menurut pendapat mereka, tindakan yang dilakukan oleh kucing itu akan selalu sama dengan tindakan yang dilakukan oleh kucing itu. Oleh karena itu, tidak memungkinkan adanya respon baru dengan kontak tersebut. Eksperimen yang dilakukan oleh Edwin Ray Guthrie dan Horton untuk mendukung teori belajarnya. Guthrie dan Horton secara cermat mengamati sekitar 800-an tindakan melepaskan diri dari kotak teka-teki yang dilakukan oleh kucing. Observasi ini dilaporkan dalam buku berjudul Cats in a Puzzle Box. Kotak yang digunakan sama dengan kotak yang dipakai Thorndike dalam percobaannya. Guthrie dan Horton menggunakan banyak kucing sebagai subjek percobaan, melihat setiap kucing belajar keluar dari kotak dengan cara sendiri-sendiri tetapi yang berbeda-beda. Respon khusus yang dipelajari oleh hewan tertentu adalah respon yang dilakukan sebelum ia keluar kotak, karena respon cenderung diulang saat kucing diletakkan di kotak di waktu yang lain, maka ini menimbulkan perilaku stereotip. Observasi ini memperkuat pendapat Guthrie bahwa memperkuat hanya aransemen mekanis yang mencegah.
efektifnya proses belajar. Guthrie menyimpulkan bahwa setiap kejadian yang diikuti dengan respon yang diinginkan dari hewan akan mengubah kondisi yang merangsang dan oleh sebab itu mempertahankan respon dalam kondisi yang meningkatkan sebelumnya. Lupa. Menurut Guthrie, lupa disebabkan oleh munculnya respon alternatif dalam satu pola stimulus. Setelah pola stimulus menghasilkan respon alternatif, pola stimulus itu kemudian akan cenderung menghasilkan respon baru. Jadi, menurut Guthrie, lupa melibatkan proses belajar baru. Ini adalah bentuk penghambatan retroaktif yang ekstrim, yakni fakta bahwa proses belajar lama diintervensi oleh proses belajar baru. Untuk menunjukkan penghambatan retroaktif lainnya, contohnya sebagai berikut. Seseorang belajar tugas A dan kemudian belajar tugas B, lalu diuji untuk tugas A. Satu orang belajar tugas A tetapi tidak belajar tugas B, dan kemudian diuji pada tugas A. Secara umum, akan ditemukan bahwa orang pertama mengingat tugas A lebih sedikit daripada orang kedua. Jadi, tampak bahwa mempelajari hal baru atau tugas B telah mencampuri retensi dari apa yang dipelajari sebelumnya, yaitu tugas A. Guthrie menerima bentuk hambatan retroaktif ekstrim ini. Pendapatnya adalah bahwa setiap kali mempelajari hal yang baru, maka proses itu akan menghambat sesuatu yang lama. Dengan kata lain, lupa disebabkan oleh intervensi. Tak ada intervensi, maka lupa tidak akan terjadi. Penerapan teori dalam memutuskan kebiasaan menurut pandangan Edwin Ray Guthrie. Kebiasaan adalah respon yang diasosiasikan dengan sejumlah besar stimulus. Semakin banyak stimuli yang menimbulkan respon, semakin kuat kebiasaan. Untuk memutus kebiasaan, aturannya selalu sama, yaitu cari petunjuk yang memicu kebiasaan buruk dan lakukan respon lain saat petunjuk itu muncul. Berikut ini ada 3 metode yang dinyatakan oleh Edwin Ray Guthrie. 1. Metode ambang. Dengan memperkenalkan stimulus lemah yang tidak menimbulkan respon dan kemudian pelan-pelan menaikkan intensitas stimulus itu, tetapi selalu berhati-hati agar ia tetap berada di bawah ambang batas respon. Contohnya, memasang pelana kuda, mulai dengan selimut yang ringan, kemudian yang lebih berat, baru kemudian pelana kuda. 2. Metode kelelahan. Dengan mendorong stimulus secara terus-menerus sampai respon yang diberikan berhenti atau tidak ada respon lagi. Contoh, penjinakan di mana pelana dilempar ke punggung kuda, kemudian penunggangnya menaikinya dan berusaha mengendarai kuda itu sampai kuda itu menyerah. 3. Metode respon yang tidak sesuai. Stimuli untuk respon yang tidak diinginkan disajikan bersama stimuli lain yang menghasilkan respon yang tidak sesuai dengan respon yang tidak diinginkan tersebut. Contoh, seorang anak mendapat hadiah boneka panda, namun reaksi pertamanya takut dan menghindar. Sebaliknya, ibu si anak memberikan rasa kehangatan dan kenyamanan pada diri si anak. Dengan menggunakan metode respon yang tak kompatibel, Anda akan memasakkan ibu dan boneka panda. Diharapkan ibu akan menjadi stimulus dominan. Jika ibu menjadi stimulus dominan, reaksi anak terhadap kombinasi ibu boneka itu akan berupa relaksasi. Setelah reaksi relaksasi muncul ketika ada boneka panda, maka boneka itu dapat dihadirkan sendirian dan akan muncul relaksasi dalam diri anak. Baik, kita sudah membahas 3 metode memutuskan kebiasaan menurut pandangan Edwin Ray Guthrie. Nah, sekarang kita akan masuk ke teori-teorinya. 1. Membelokkan kebiasaan. Ada perbedaan antara memutus kebiasaan dengan membelokkan kebiasaan. Membelokkan kebiasaan dilakukan dengan menghindari petunjuk yang menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan. Jika Anda mengumpulkan sejumlah besar pola perilaku tidak efektif atau menyebabkan kecemasan, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah meningkatkan situasi itu. Guthrie menyarankan agar Anda pergi ke suatu lingkungan baru yang memberi Anda kesegaran baru, karena Anda tidak punya banyak asosiasi dengan lingkungan baru itu. Pergi ke lingkungan baru akan membuat Anda lega dan bisa mengembangkan pola perilaku yang baru. 2. Hukuman. Guthrie mengatakan, efektivitas punishment atau hukuman ditentukan oleh apa penyebab tindakan yang dilakukan oleh organisme yang dihukum itu.
Hukuman bekerja baik bukan karena rasa sakit yang dialami oleh individu terhukum, tetapi karena hukuman mengubah cara individu merespon stimuli tertentu. Hukuman akan efektif jika berhasil mengubah perilaku yang tidak diinginkan, karena hukuman menimbulkan perilaku yang tidak compatible dengan perilaku yang dihukum. Hukuman akan gagal jika perilaku yang disebabkan oleh hukuman selaras dengan perilaku yang dihukum. 3. Dorongan. Drives atau dorongan fisiologis merupakan apa yang oleh Guthrie katakan mengenai maintaining stimuli atau stimuli yang mempertahankan dan menjaga organisme tetap aktif sampai tujuan tercapai. Misalnya, rasa lapar menghasilkan stimuli internal yang terus ada sampai makanan dikonsumsi. Ketika makanan diperoleh, maintaining stimuli akan hilang dan karenanya kondisi yang menstimulasi telah berubah. 4. Niat. Respon yang dikondisikan ke maintaining stimuli dinamakan intentions atau niat. Respon tersebut dinamakan niat karena maintaining stimuli dari dorongan biasanya berlangsung selama periode waktu tertentu sampai dorongan berkurang. Gambarannya, ketika seseorang lapar dan ada roti di dalam kantor, dia akan memakannya. Tetapi jika dia lupa membawa bekal makan siang, dia akan berdiri dari kursi, mengenakan jaket, mencari restoran, dan sebagainya. Perilaku yang dipicu oleh maintaining stimuli inilah yang tampak purposive atau intentional atau diniatkan. 5. Training. Guthrie dalam hal ini kurang terlalu berharap, karena pada dasarnya seseorang akan menunjukkan respon yang sesuai dengan stimuli jika pada kondisi yang sama. Guthrie selalu mengatakan pada mahasiswa universitasnya, jika Anda ingin mendapat manfaat terbesar dari studi Anda harus berlatih dalam situasi yang persis sama dalam kursi yang sama di mana Anda akan diuji. Jika Anda belajar sesuatu di kamar, tidak ada jaminan pengetahuan yang diperoleh di situ akan ditransfer ke kelas. Saran Guthrie adalah selalu mempraktikkan perilaku yang persis sama yang akan diminta kita lakukan nanti. Selain itu, kita harus melatihnya dalam kondisi yang persis sama dengan kondisi ketika nanti kita diuji. Gagasan mengenai pemahaman, wawasan dan pemikiran hanya sedikit atau tidak ada maknanya bagi Guthrie. Satu-satunya hukum belajar adalah hukum kontiguitas yang menyatakan bahwa ketika dua kejadian terjadi bersamaan, keduanya akan dipelajari. Pendapat Edwin Ray Guthrie mengenai pendidikan. Seperti halnya Thorndike, Guthrie menyarankan proses pendidikan dimulai dengan menyatakan tujuan, yakni menyatakan respon apa yang harus dibuat untuk stimuli. Dia menyarankan lingkungan belajar yang akan memunculkan respon yang diinginkan bersama dengan adanya stimuli yang akan diletakkan padanya. Jadi, motivasi dianggap tidak terlalu penting. Yang diperlukan adalah siswa mesti merespon dengan tepat dalam kehadiran stimuli tertentu. Implikasi teori Edwin Ray Guthrie dalam pendidikan. Untuk penerapan teori ini dalam proses belajar mengajar di kelas, Guthrie memberikan beberapa saran bagi guru. Yang pertama, guru harus dapat mengarahkan performa siswa akan menjadi apa ketika mempelajari sesuatu. Dengan kata lain, apakah stimuli yang ada dalam buku atau pelajaran yang menyebabkan siswa melakukan belajar. Yang kedua, oleh karena itu, jika siswa mencatat atau membaca buku secara sederhana, mereka dapat mengingat lebih banyak informasi. Maka dalam hal ini, buku akan menjadi stimuli yang dapat digunakan sebagai perangsang untuk menghafal pembelajaran. Yang ketiga, dalam mengelola kelas, guru dianjurkan untuk tidak memberikan perintah yang secara langsung akan menyebabkan siswa menjadi tidak taat terhadap peraturan kelas. Misalnya, permintaan guru agar siswa tenang jika diikuti oleh kegaduhan dalam kelas akan menjadi tanda atau memunculkan stimuli bagi munculnya perilaku destruktif. Kesimpulan dari materi karakteristik teori behavioristik menurut Edwin Ray Guthrie adalah hukum belajar yang dikemukakan oleh Guthrie adalah hukum kontiguitas atau law of contiguity. Guthrie menganggap penguatan mengubah kondisi yang menstimulasi dan karenanya mencegah terjadinya non-learning. Hukuman berhasil mengubah perilaku yang tidak diinginkan karena hukuman menimbulkan perilaku yang tidak compatible dengan perilaku yang dihukum. Hukuman akan gagal jika perilaku yang disebabkan oleh hukuman selaras dengan perilaku yang dihukum.
Seperti halnya Thorndike, Guthrie menyarankan proses pendidikan dimulai dengan menyatakan tujuan, yakni menyatakan respon apa yang harus dibuat untuk stimuli. Dia menyarankan lingkungan belajar yang akan memunculkan respon yang diinginkan bersama dengan adanya stimuli yang akan diletakkan padanya. Jadi motivasi dianggap tidak terlalu penting. Yang diperlukan adalah siswa mesti merespon dengan tepat dalam kehadiran stimuli tertentu. Nah, itu dia pembahasan mengenai karakteristik teori behavioristik menurut Edwin Ray Guthrie. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Bye bye.